Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. Baik. Bagaimana? Sehat. sehat. Iya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Nah, siapa gilirannya berdoa hari ini? Nah, siapa? Saya Bu. Kemarin ketua kelas ya. Oke, Arman bisa? Bisa Bu. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Arman. Nah, sekarang saya akan absen ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Kita lihat dulu ya. Arlikati ada? Adik? Hadir Bu. Arman? Hadir Bu. Arni? Hadir Bu. Arna Jaya? Hadir Bu. Harirati? Hadir Bu. Hadir semua ya? Ya Bu. Iya Bu. Saya belum dipanggil Bu. Ya? Kenapa Nak? Belum disebut namanya. Oh iya. Devi belum disebut namanya Bu. Iya Bu. Siapa? Iya, ada Cisna. Iya, ada. Oke. Semuanya sudah hadir ya? Oke. Iya Nah, Bu. sekarang kita akan lanjut ya pada pelajaran kita hari ini ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ya, sehubungan dengan materi kita pada pertemuan lalu. Ya, kira-kira ada yang menonton tidak berita tadi malam? Ada Bu. Ada. Ada Bu. Siapa? Saya Bu. Arlikati Bu. Iya. Iya, Arli silakan. Ya, berita tadi malam yang sempat berita yang sempat saya baca tadi malam bahwa pandemi masih tetap bertambah dan Iya. di berbagai daerah semakin banyak yang zona merah Bu. Iya, ya berkaitan dengan COVID-19 ya. Ya Bu. Iya. Siapa lagi yang menonton berita tadi malam? Ade? Nah, Ade menonton tadi malam? Tidak Bu, mati lampu. Oh iya, mati lampu. Iya. Nah, Dharma? Nonton Bu, Ya, nonton Bu. menonton tidak? Jadi nonton Bu, nonton. Iya, menonton apa? Jadi tadi malam Bu saya menonton bahwa ada beberapa daerah yang harus melakukan rapid test terhadap masyarakat. Oke, makasih Bu. Iya. Oke, jadi maraknya sekarang itu adalah mengenai kasus tentang COVID-19 ya. Iya, nah kira-kira sudah berapa kasus yang terjadi di Indonesia tentang COVID-19? Ada yang tahu? Nah, Arli, kira-kira berapa sudah kasus di Indonesia tentang COVID-19? Sudah ratusan ribu Bu. Tapi pastinya saya Iya, sudah ratusan ribu. Iya, kurang lebih 200 lebih ya. Jadi itu. Oleh karena itu anak-anakku semua, ya,
karena kita ini dalam kondisi pandemi, maka saya harapkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya, dan tetap di rumah untuk belajar dan belajar. Oke, bisa? Bisa, Bu. Bisa? Iya, bisa. Oke. Kalau begitu, ya, karena saya kira semuanya dia pernah menonton berita, pernah membaca berita. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira apa manfaatnya untuk kalian menonton, mendengarkan atau membaca berita? Ada yang Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Narman duluan ya. Coba Narman. Iya. Menonton berita, Bu, menambah wawasan dan pengetahuan kita. Bagus sekali. Iya, siapa lagi tadi? Nah, Ade, Bu. Oh ya, Nak Ariati, bukan Ade ya. Nah, Ariati, silakan. Setelah menonton berita, kita dapat mengetahui perkembangan yang terbaru. Iya, untuk mengetahui perkembangan tentang peristiwa yang terjadi. Siapa lagi? Ada, masih ada. Saya, Bu. Iya, Nak Devi. Silakan, Nak Devi. Dari menonton berita Saya juga kita terlambat. bisa mengetahui informasi yang akurat dan yang berkembang saat ini. Pak Arifin. Iya, benar sekali. Jadi yang disampaikan anak-anak semua itu sudah benar ya, bahwa manfaat dari teks berita adalah untuk memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Itu ya mengenai manfaat tentang teks berita. Nah, pada pertemuan lalu ya kita sudah masuk pada, ada yang ingat materi kita pertemuan lalu? Ada? Tidak ada, yaitu tentang pengertian dan unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu dan ada masih ingat tentang apa itu berita? Nama jualan. Saya, Bu. Iya, silakan. Ya, berita adalah sebuah informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang terjadi di dunia internasional. Iya, benar sekali. Ada lagi? Kalau ada contohnya balik. Ada lagi? Ya, jadi itu tentang pengertian teks berita. Nah, selain itu ada unsur-unsur teks berita. Ada yang apa itu unsur-unsur teks berita yang kita pelajari pada pertemuan lalu? Saya, Bu. Iya, silakan, Nak. Unsur-unsur berita itu apa, what, Iya, siapa, iya, who, iya. kapan, when, di mana, where, dan bagaimana, how, why, mengapa. Iya, bagus sekali bertemu semuanya. Jadi unsur-unsur dalam teks berita ya biasa diberikan dengan istilah alexandra, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya, dan sering juga diberikan istilah 5W ditambah 1H. Jadi itu mengenai unsur teks berita. Bisa dipahami ya? Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu KD 3.2. Menelaah struktur, ya, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Ya, dulu saya tampilkan dulu.
Bagaimana bisa dilihat? Belum, Bu. Belum bisa ya? Sudah tampil, Nak? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum ada. Kita ulangi dulu ya, mungkin pengaruh jaringan. Sudah lihat? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Persentase. Sudah, Bu. Ya, sudah muncul, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada ya? Sudah muncul? Sudah kelihatan materinya? Belum. Ya? Bu. Materinya belum, Bu. Materinya belum, Bu. Lagi berhenti tuh. Mungkin pengaruh sinyal ya? Iya. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin karena pengaruh sinyal, ya sekarang saya bagikan dulu ya tentang materi kita hari ini. Iya, supaya bisa diikuti sementara Ibu jelaskan, sementara anak-anakku ikuti ya. Oke, saya sudah kirim. Ya, ini pengaruh sinyal ya, jaringan sehingga tidak bisa ditampilkan. Jadi coba diikuti di situ ya. Jadi kita masuk pada KD 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks berita yang didengar atau dibaca. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks berita yang didengar atau dibaca. Nah, sekarang kita lihat ya, pertama yaitu mengenai struktur teks berita. Ada yang tahu struktur teks berita? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Apa saja yang masuk dalam struktur teks berita? Biasanya di dalam struktur teks berita terdapat isi kepala berita dan juga kesimpulan atau ekor dari berita. Iya, ada lagi? Saya, Bu. Iya, silakan, Nak. Struktur tes berita terdiri dari orientasi, peristiwa, Iya. dan sumber berita. Iya, jadi struktur teks berita ya ada orientasi berita,
ada peristiwa, kemudian sumber berita. Ya. Coba perhatikan ya materi yang saya bagikan di situ, ya. Di situ ada contoh tentang orientasi berita. Nah, untuk orientasi berita di situ, ya, kita lihat dulu apa itu orientasi berita. Ada yang bisa menjelaskan apa itu orientasi berita? Iya, lihat di situ. Jadi, ya, iya, silakan apa itu? Biasanya pada orientasi berita atau awal cerita Iya. ataupun biasa disebut identitas dari suatu cerita atau berita yang diberikan. Iya. Kemudian di situ ya orientasi berita ya biasanya itu merupakan pembuka ya tentang peristiwa yang akan dibicarakan. Jadi biasanya itu digambarkan secara umum, ya. Kemudian yang kedua peristiwa. Nah, di dalam peristiwa ini, dalam tahapan ini biasanya di situ peristiwa dijelaskan pada tahap dari awal sampai terakhir. Dan yang dijelaskan di dalam adalah berkaitan dengan unsur-unsur teks berita. Iya, saya kira kalian sudah tahu yang mana itu unsur tadi ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang struktur ketiga yaitu sumber berita. Nah, biasanya pada teks berita, ya, sumber beritanya itu kadang tertulis di akhir ya berita. Tapi terkadang juga ada biasa di awal cerita, tapi secara umum biasa pada akhir berita. Jadi itu ya sumbernya. Oke, kita lihat contoh ya dari bagaimana yang masuk dalam orientasi berita. Nah, coba lihat di situ yang materi Ibu kirim ya. Coba tidak pengaruh ini jaringan kita bisa tampilkan. Lihat saja yang Ibu sudah kirim di situ ya. Ikuti semua. Jadi orientasi di situ Presiden Joko Widodo akan melantik wakil gubernur Sumatera Utara terpilih yaitu Brigadir Jenderal ya Marpaung akan menjadi orang nomor 2 di Sumatera Utara pada sisa masa jabatan 2013 sampai 2018. Jadi ini yang diceritakan di dalam secara umum tentang pelantikan wakil gubernur di Sumatera Utara oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian peristiwa, ya saya baca hanya kutipan sedikit saja yang jelas ada ya di situ tentang bagaimana peristiwa tersebut ya. Berdasarkan informasi dari Biro Pers, Media dan Informasi, pelantikan akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret 2017 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan seterusnya ke bawah itu, coba perhatikan anak-anak semua. Jadi di dalam penjelasan di situ pada bagian peristiwa, jadi semuanya di dalam mencakup ya 5W ditambah 1H. Jadi istilah 5W ditambah 1H yang tadi itu adalah unsur teks berita. Ya diikuti ya. Kemudian yang ketiga di situ sumber berita. Jadi sumber berita dari teks yang Ibu angkat tadi yaitu dari metronews.com Jakarta. Nah ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa? Halo? Bisa, Bu. Iya, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut pada kaidah kebahasaan. Iya. Coba siapa yang bisa sebutkan kaidah kebahasaan dalam teks berita? Saya, Ada yang Bu. bisa sebutkan? Saya, Bu. Ya? Saya, Bu. Iya, silakan Nade. Silakan Nade. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah penggunaan kata baku. Kedua,
penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Yang kelima, penggunaan keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Iya, jadi kaidah kebahasaan teks berita ada 6 ya, seperti yang sudah disebutkan oleh temanmu tadi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya, tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu tentang penggunaan kata baku. Ikuti ya, contoh ya, kata baku dan tidak baku. Contoh, kata aktif dengan aktif. Nah, kata baku di situ aktif pada akhir huruf pada kata itu menggunakan huruf F. Sementara kata tidak baku pada kata aktif huruf terakhirnya menggunakan huruf P. Bisa dilihat anak-anak ya? Bisa? Iya, diikuti ya. Iya, kemudian begitupun dengan contoh berikutnya ke bawah. Coba lihat perbedaannya antara mana yang tidak baku dan mana yang baku. Oleh karena itu, ada yang bisa definisikan apa itu kata baku? Saya, Bu. Ada? Ya. Iya, silakan. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Iya, benar sekali. Jadi kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu dengan istilah KBBI ya. Nah, kata baku umumnya juga sering dipakai pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Nah, yang kedua yaitu tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Ya, ikuti ya. Ada yang tahu ciri-ciri kalimat langsung? Saya, Bu. Ada? Saya, Bu. Iya, silakan. Ditandai dengan petik ganda. Iya, iya ada ya ditampilkan oleh temannya di situ. Ada ya. Jadi ciri-ciri dari kalimat langsung yaitu menggunakan tanda petik. Ya, menggunakan tanda petik. Contoh ya, contoh di sini ada tanda petik ya. Saya tidak akan menghadiri acara pernikahan itu, ujar Amran. Jadi itu kalimat langsung yang digunakan di situ tanda petik. Kemudian kalimat tidak langsung ya. Ada yang bisa sebutkan apa itu kalimat tidak langsung? Tidak ada? Iya. Kalau misalnya ada kalimat langsung, tentunya ada kalimat tidak langsung. Nah, perbedaannya tentunya adalah pada kalimat langsung secara di situ kalimat langsung orang secara langsung menyampaikan apa yang disampaikan di situ. Kemudian kalimat tidak langsung itu disampaikan oleh orang lain. Seperti pada kalimat tadi, ya, saya tidak akan menghadiri acara pernikahan itu, ujar Amran. Nah, kalau kalimat tidak langsungnya di situ Amran mengatakan bahwa ia tidak akan menghadiri acara pernikahan itu. Ya di sini ada tanda penggunaan kata bahwa ya yang menandakan pada kalimat tidak langsung. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa, Bu. Nah, mudah-mudahan ya nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami nanti hubungi Ibu ya. Kemudian yang ketiga, konjungsi bahwa. Iya. Konjungsi bahwa ya di sini termasuk dalam jenis konjungsi penerang yang berfungsi menerangkan suatu hal. Nah, iya, jadi kata hubung bahwa dalam teks berita biasanya di situ dipakai saat perubahan dari ya kalimat langsung menjadi tidak langsung. Nah, itu biasa kita temukan di dalam teks berita. Iya. Contohnya, saya kira ada di materi yang Ibu kirim, nanti dilihat masing-masing ya. Bisa?
Bisa nak ya? Ya, Bu. Bisa Bu, bisa Bu. Iya. Ya, jadi contoh penggunaan konjungsi bahwa ya sudah ada di materi yang Ibu kirim. Kemudian untuk lebih jelasnya juga nanti bisa dibuka di buku paketnya di halaman 4 sampai halaman 10 ya. Kemudian kita lanjut yang keempat, kata kerja mental. Ya. Apa itu kata kerja mental? Ada yang bisa jelaskan apa itu kata kerja mental? Saya, Bu. Iya, silakan Nak. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran, kata-kata yang dimaksud contohnya, memutuskan, membayangkan, dan sebagainya. Saya, Bu. Iya. Ada lagi? Iya, silakan. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Iya, benar sekali. Jadi kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. Nah, di situ sudah ada kata yang masuk dalam kata kerja mental yang sudah disebutkan temannya tadi, ada juga dalam materi yang Ibu kirimkan. Contoh, ya, pemerintah memikirkan bagaimana solusi untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, di situ ada penggunaan kata kerja mental, yaitu kata apa? Tindakan. Memikirkan, bukan tindakannya tetapi kata memikirkan. Nah, ya, coba dengarkan lagi nih, satu contoh lagi. Ya, dengarkan ya. Pak Amran membayangkan bahwa esok akan menjadi hari terindah untuknya. Kira-kira yang mana kata kerja mentalnya? Membayangkan, Kata Bu. apa kira-kira? Membayangkan. Benar sekali. Nah, jadi kata membayangkan yang masuk dalam kata kerja mental. Bisa dipahami ya? Bisa? Iya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah kebahasaan yang kelima, yaitu keterangan waktu dan tempat. Kalau ini keterangan waktu dan tempat, saya kira kalian sudah tahu ya yang mana itu waktu dan mana itu tempat. Nah, ini keterangan waktu dan tempat ya diperlukan dalam teks berita sebagai pelengkap atas isi dari suatu teks berita. Nah, contohnya ada di materi yang Ibu sudah kirim ya, tapi tidak apa-apa, dengarkan, ini ada contoh lain yang Ibu akan bacakan, didengar ya. Nanti ditentukan mana keterangan waktunya dan mana keterangan tempatnya. Penyerahan itu akan berlangsung di Istana Merdeka pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Nah, kira-kira yang mana keterangan waktunya di situ? Pukul 19:15, Bu. Iya, benar sekali. Pukul 9:15. Nah, kalau keterangan tempatnya yang mana? Istana Ada yang Merdeka, Bu. Di Istana Benar Merdeka. sekali. Di Istana Merdeka. Oke. Kalau begitu, yang terakhir adalah konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal yaitu konjungsi yang sering digunakan dalam teks berita yang berkaitan dengan waktu ya. Misalnya penggunaan kemudian, sejak, setelah, sebelumnya, awalnya, dan akhirnya. Jadi contoh-contohnya nanti kamu lihat di situ yang Ibu kirim ya, bisa? Bisa nak ya? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti Bisa, Bu, bisa. kalian kalau misalnya ada yang tidak dipahami nanti japri Ibu ya. Nah sekarang Ibu akan kirimkan LK untuk dikaji dalam bentuk kelompok. Di situ juga di LK-nya Ibu sudah bentuk dalam beberapa kelompok dengan nama-nama kelompok semua sesuai dengan materi yang kita pelajari. Ada kelompok banjir, kelompok kebakaran, dan seterusnya. Kemudian lihat masing-masing namanya siapa dalam kelompoknya. Kemudian lihat juga di situ Ibu sudah bagi ya bagiannya, misalnya di struktur berita ada yang kerja 1 orang,
kaidah kebahasaan bagian AB, ada juga yang kerja di situ, begitupun dengan seterusnya ke bawah ya. Bisa nak? Bisa Bu, bisa Bu. Ya, silakan dilihat. Jadi waktu yang Ibu saya kasih, ya, yang Ibu kasih itu ada 10 menit. Ya, nanti saling jadi kalau misalnya sudah selesai dikerja nanti, dikirim sama ketua kelasnya untuk dikumpulkan dan disatukan untuk jadi bahan presentasi. Bisa ya? Iya, Bu. Bisa Bu, bisa Bu. Bisa Bu, bisa Bu. Oke, silakan. Mulai dari sekarang saya kasih waktu untuk mengerjakannya. Silakan. Jadi kalau misalnya ada yang sudah selesai, nanti kirim emoji lambaian tangan ke Ibu ya, supaya Ibu bisa tahu, oh kelompok ini sudah selesai, supaya Ibu bisa lihat, oh ternyata kelompok ini bekerja sama dengan baik. Ya. Sudah selesai? Sementara, Bu. Oke. Cara kerja, Bu. Iya, sudah ada kelompok yang selesai ya, kelompok banjir. Yang lainnya? Ya, waktunya sudah selesai. Iya, waktunya sudah selesai. Kelompok kebakaran sudah? Sudah kelompok kebakaran? Sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Oke, kalau begitu ya, berarti kerjasamanya bagus ya. Jadi tadi itu kalau sudah selesai diserahkan ke ketua kelasnya, ketua kelompoknya untuk dikumpulkan dalam bahan presentasi. Sudah siap mempresentasikan hasil kelompoknya? Iya. Oke, kalau begitu ya, kelompok banjir yang duluan tadi melambaikan tangannya, bisa ya? Silakan nak dipresentasikan hasil kelompoknya. Nah, Ade, ketua kelompoknya, nah Ade. Oh iya, nah Ya, Arna Bu, ya. ya. Iya, silakan nak. Bisa tampil, Bu? Tidak kelihatan nak. Iya, sudah. Ya. Nah, tentukan bagian-bagian struktur teks berita di atas. Nah, untuk struktur orientasi, kalimat beritanya yaitu pemerintah memikirkan Indonesia menyasar posisi 10 besar pada Asian Games ke 18 tahun 2018. Targetnya bertengger pada posisi 8 hingga 10. Pada penyelenggaraan Asian Games sebelumnya di Incheon, Korea Selatan, Indonesia berada di posisi ke-17. Untuk peristiwa, di struktur peristiwa, sukses prestasi yang menjadi tanggung jawab Menpora tadi disampaikan bahwa dalam Asian Games Indonesia akan mendapati peringkat 8 sampai 10, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sampai kalimatnya dengan Imam menambahkan sistem reward akan diberikan kepada setiap atlet berprestasi di masing-masing cabang olahraga. Sedangkan untuk struktur sumbernya yaitu
Jakarta Kompas.com. Itu Bu dari kelompok kami. Iya, terima kasih. Iya, silakan kelompok kebakaran. Ketua kelompoknya siapa? Nah, Adeya. Arlikati, Bu. Oh iya, Nak Arlikati. Mana Nak Arlikati? Ya Bu, sebentar Bu, saya Atau yang lainnya yang sudah siap? Oke. Ya Bu, saya akan mewakili teman-teman mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami dan akan menjawab pertanyaan. Temukan kalimat yang menggunakan kaidah kebahasaan pada teks berita di atas. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama, kata tidak baku. Keterangannya menyasar atlet sistem. Yang pertama, memikirkan Indonesia menyasar posisi 10 besar pada Asian Games ke-18 tahun 2018. Yang kedua, peningkatan pelatihan kepada atlet dikhususkan bagi cabang olahraga yang potensial untuk mendapatkan medali. Yang ketiga, Imam menambahkan sistem reward akan diberikan kepada setiap atlet berprestasi di masing-masing cabang olahraga. Kata baku berada pada atlet dan sistem. Perbaikan kalimatnya, memikirkan Indonesia berada pada posisi 10 besar pada Asian Games ke-18 tahun 2018. Yang kedua, peningkatan pelatihan kepada atlet dikhususkan bagi cabang olahraga yang potensial untuk mendapatkan medali. Yang ketiga, Imam menambahkan sistem reward akan diberikan kepada setiap atlet berprestasi di masing-masing cabang olahraga. Bagian B, kalimat langsung. Contoh kalimatnya atau kutipannya, sukses prestasi yang menjadi tanggung jawab Menpora tadi disampaikan bahwa dalam Asian Games Indonesia akan menempati peringkat 8 sampai 10, kata Menteri. Kemudian yang pasti tidak boleh lebih kecil dari insion. Kalau Bapak Presiden minta insion itu 1 emas kira-kira 400-an juta, ujar Imam. Kalimat tidak langsung. Sementara itu Menpora Imam Nahrawi mengatakan peningkatan pelatihan kepada atlet dikhususkan bagi cabang olahraga yang potensial untuk mendapatkan medali. Contoh kedua, Imam menambahkan sistem reward akan diberikan kepada setiap atlet berprestasi di masing-masing cabang olahraga. Bagian C, konjungsi bahwa. Sukses prestasi yang menjadi tanggung jawab Menpora tadi disampaikan bahwa dalam Asian Games Indonesia akan menempati peringkat 8 sampai 10. Kata kerja mental, pemerintah memikirkan Indonesia menyasar 10 besar pada Asian Games 18. Indonesia akan menempati peringkat 8 sampai 10. Menpora Imam Nahrawi memutuskan peningkatan pelatihan kepada atlet dikhususkan bagi cabang olahraga yang potensial untuk mendapatkan medali. Keterangan waktu. Seusai rapat persiapan Asian Games 2018 di kantor Wapres, Selasa tanggal 7 bulan 3 2017 malam. Konjungsi temporal, pada penyelenggaraan Asian Games sebelumnya di Incheon, Korea Selatan, Indonesia berada di posisi 17. Kemudian, Menpora Imam Nahrawi memutuskan peningkatan pelatihan kepada atlet dikhususkan bagi cabang olahraga yang potensial untuk mendapatkan medali. Demikian Bu, hasil presentasi kelompok kami. Oke, terima kasih Nak Arli. Ya, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu sudah lihat ya tadi hasil presentasinya semua dari 4 kelompok tadi ya, dari 4 kelompok. Nah, di situ ada yang semuanya sudah bagus jawabannya,
tapi masih ada juga kelompok yang masih kurang jawabannya, ya tidak lengkap artinya. Jadi itu nanti Ibu akan menilai, dan yang lengkap tentunya Ibu akan kasih nilai 3 bintang ya. Jadi boleh dikasih plus untuk kelompok banjir. Ya, boleh dikasih plus ya. Kemudian kelompok kebakaran, ya karena ada yang tidak lengkap di situ, ya. Jadi saya kasih nilai bintang 2, ya. Kemudian tadi ada yang tidak menjawab, ya kelompok korupsi. Ada tadi tidak menjawab, jadi saya hanya cuma memberikan nilai tanda bintang 1 ya. Jadi itulah nilai kalian hari ini yang Ibu perhatikan. Oke, nah sekarang ya dari hasil tadi yang dipresentasikan nanti masing-masing ketua kelasnya, ketua kelompoknya untuk mengirim ya ke Ibu supaya Ibu bisa lebih lanjut Ibu nilai ya dari segi isinya dan sebagainya di situ. Jadi nanti masing-masing ketua kelompok untuk mengirim ke WA Ibu. Oke, sekarang kita akan simpulkan ya mengenai mengenai pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa simpulkan? Ada? Nah, Arman, bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, kalau tidak ada ya? Oke, kalau begitu Ibu yang simpulkan ya. Jadi materi kita hari ini dapat bisa disimpulkan bahwa dari struktur teks berita mulai dari orientasi, ya peristiwa, sumber, kemudian pada kaidah kebahasaan yaitu mulai dari kata baku dan tidak baku, kalimat langsung dan tidak langsung, konjungsi bahwa, kata kerja mental, keterangan waktu dan keterangan tempat, kemudian konjungsi temporal. Jadi itu mengenai kesimpulan kita pada materi kita hari ini. Jadi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita merupakan penunjang dalam rangka ya rangkaian kalimat teks berita sehingga menjadi sebuah teks. Ya, jadi itu kesimpulannya. Oke anak-anakku sekalian ya. Sampai di sini materi kita hari ini ya. Saya ingatkan kembali bahwa tugasnya tadi dikirim ke WA Ibu ya. Nah sebelum kita tutup ya, untuk materi selanjutnya ya termasuk KD 4.2 yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan dan secara atau aspek lisan, ya lafal, informasi mimik dan kinestik. Jadi itu KD yang kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, ya gilirannya siapa lagi untuk berdoa? Saya Bu. Iya, silakan Kak Arti. Iya. Teman-teman sekalian, mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Arni. Oke, saya ingatkan akan tetap semangat belajar di rumah dan ingat tetap perhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga kebersihan selalu. Oke, terima kasih dan selamat siang.